ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada bagian terakhir dari surah Al-Kahfi, yaitu pada halaman 9 pada ayat 98 sampai dengan 110 insyaallah ta'ala. Pasnya pada halaman 304 Mushaf Al-Quran cetakan Arab Saudi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ينفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 98 dakka'a. Ini boleh dibaca dakka. Jadi hamzahnya dihapuskan. Seperti pada ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa minta diperlihatkan Allah, maka Allah katakan unzur ilal jabal. Kemudian falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkaw. Bukan dakka'a tapi dakkan, sama ya. Demikian juga pada surat Al-Fajr ayat 21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Maka dakka ini boleh dibaca dakka atau dakka.
Kemudian pada ayat yang ke-102, lil kafirina nuzula. Nun ketemu nun. Nah, ini boleh idgham. Lil kafirin nuzula. Demikian juga ayat 103, hal nunabbi'ukum. Lam ketemu nun. Ini boleh idgham. Han nunabbi'ukum. Han, karena idgham maka lamnya hilang menjadi nun. Ayat 104, yahsabun, seperti biasa sinnya boleh kasrah menjadi yahsibun, dan ini berlaku untuk semua tempat. Kemudian ayat 106, huzwa, seperti biasa wawunya boleh ditambah hamzah di atasnya menjadi huzua, seperti kufuwan, kufuan. Kemudian ayat 109, tangfada, taknya boleh diganti ya menjadi yang fada. Kenapa? Karena kalimat itu ini adalah muannats ghairu haqiqi. Nah, maka boleh di sini pakai ya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirannya secara ringkas saja, pada surat Al-Kahfi ayat 98 Allah melanjutkan kisah Dzulqarnain. Qala, dia Dzulqarnain berkata, hadza, ini, maksudnya benteng ini adalah rahmatun, rahmat mir Rabbi, dari pemeliharaku, yaitu untuk para manusia supaya tidak diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Fa'idha, maka apabila ja'a, telah datang, maksudnya telah mendekati, wa'du Rabbi, perjanjian pemeliharaku, yaitu kiamat, sudah mendekati kiamat, ja'alahu, Allah akan menjadikan benteng itu dakkan, remuk. Wa kana, dan adalah wa'du Rabbi, perjanjian pemeliharaku, yaitu kiamat, haqqa, adalah benar, maksudnya betul-betul terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Dzulqarnain berhasil membuat benteng di antara Ya'juj Ma'juj dengan orang-orang Turki yang biasa diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, maka beliau mengatakan ini adalah rahmat dari Allah. Maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia itu semata-mata rahmat dari Allah. Maka di sini Dzulqarnain tidak sombong, dia mengatakan ini hasil kerja saya, hasil karya saya, tidak. Tapi beliau nisbatkan itu kepada Allah. Ini benteng sudah berhasil dibuat, ini rahmat dari Allah. Ini seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika dia bisa bicara dengan burung, maka dia tidak mengatakan nih saya memang hebat bisa bicara dengan burung. Tetapi Nabi Sulaiman mengatakan, "Ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahwal fadlul mubin." Kami diajari bicara dengan burung, diajari oleh Allah maksudnya. Kami diberi segala sesuatu yaitu oleh Allah. Sungguh ini adalah karunia yang besar, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Naml ayat 16. Maka apapun yang berhasil kita lakukan, jangan sombong, karena Allah lah yang memberikan kepada kita. Kita hanya sekedar melakukan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata ini, wa'du Rabbi, janji dari Allah. Ini adalah nama lain dari kiamat. Kenapa kiamat disebut sebagai wa'du Rabbi? Karena sudah dijanjikan oleh Allah bahwa kiamat pasti terjadi. Semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, 124.000 nabi, semuanya menceritakan adanya kiamat. Jadi Nabi Adam datang itu juga menceritakan besok ada kiamat. Nabi Adam wafat digantikan Nabi Idris, sama juga besok ada kiamat, hati-hati. Maka Allah katakan wa'du Rabbi haqqan, janji Allah adalah benar, tidak mungkin apa? Tidak sesuai dengan perjanjiannya. Kalau sudah terjadi kiamat atau menjelang kiamat, apa yang terjadi? Allah katakan wa tarakna, dan kami biarkan ba'dahum, sebagian mereka yaitu manusia, yauma idzin, pada hari itu, yamuju, bercampur, fi ba'din,
pada sebagian yang lain. Tafsir ayat ini adalah bahwa kalau sudah mendekati kiamat, maka Allah biarkan Ya'juj Ma'juj keluar dari bentengnya, akhirnya campur baur dengan manusia, berbuat rusak lagi seperti dulu semula. Maka maksud ayat ini adalah besok benteng Ya'juj Ma'juj akan hancur. Kalau sudah hancur, maka Ya'juj Ma'juj bisa keluar. Kalau keluar, maka Yamuju akan gabung, akan campur dengan manusia, sehingga dia berbuat rusak seperti dahulu kala. Bahkan disebutkan dalam hadis, Ya'juj Ma'juj setelah berhasil keluar, dia membasmi semua yang ada di bumi. Sehingga mereka merasa kami sudah menguasai semua makhluk bumi. Maka mereka lemparkan anak panah ke langit. Allah kembalikan anak panah tersebut ke bumi dalam keadaan ada darahnya. Maka Ya'juj Ma'juj dengan sombong mengatakan, kami sudah menguasai penduduk bumi dan kami sudah menguasai penduduk langit, karena ini panah sudah mengeluarkan darah. Padahal sebenarnya di bumi masih ada kaum muslimin, tetapi disembunyikan oleh Allah dari Ya'juj Ma'juj, yaitu Nabi Isa dan kaum muslimin yang lari ke gunung-gunung yang tidak diketahui oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi mereka memang tidak bisa turun gunung, karena kalau turun gunung tidak bisa melawan Ya'juj Ma'juj saking banyaknya mereka. Dan kejadian Ya'juj Ma'juj ini setelah berhasil dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa ini punya kehebatan membunuh Dajjal, tapi tidak bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Ya, supaya manusia tahu bahwasanya tidak ada yang hebat selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bisa membunuh Dajjal, tapi menghadapi Ya'juj Ma'juj tidak bisa. Bahkan Nabi Isa menyuruh kaum muslimin semuanya menghindari Ya'juj Ma'juj. Ayo kita naik gunung. Nggak bisa kita melawan Ya'juj Ma'juj. Maka Allah lah yang maha kuat. Kemudian Allah katakan wa nufikha, dan ditiup fisur di dalam sangkakala, yaitu oleh malaikat Israfil. Fajama'nahum, maka kami kumpulkan mereka manusia jam'an, dengan sebenar-benar perkumpulan. Jadi yang dimaksud ditiup ini adalah pada tiupan yang ketiga. Karena tiupan kan 3 kali. Tiupan pertama, kehancuran alam semesta. Tiupan kedua, kematian seluruh makhluk bernyawa. Kematian ketiga, kebangkitan seluruh makhluk bernyawa. Nah, di sini Allah katakan ditiup pada sangkakala, lalu kami kumpulkan. Nah, ini berarti adalah tiupan yang ketiga. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dihisab amal masing-masing. Karena itu ayat ini tafsirannya adalah surat yang biasa dibaca oleh imam setiap hari Jumat, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Ayat 25-26. Inna ilayna iyabahum. Sesungguhnya hanya kepada kami tempat kembali mereka. Akan dikembalikan kepada Allah, kumpul kepada Allah. Untuk apa? Thumman inna alayna hisabahum. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami hisab mereka. Jadi dikumpulkan untuk dihisab. Itu makna ayat ini. Kalau sudah dikumpulkan, apa yang Allah lakukan? Ayat 100. Wa arabna, dan kami pun menghadapkan jahannam, neraka jahannam, yauma idzin, pada hari itu, lil kafirin, kepada orang-orang kafir, ardan, dengan sebenar-benar penghadapan. Maksudnya jahannam didatangkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan wa durrizatil jahimu liman yara, pada surat An-Nazi'at ayat 36, dan ditampakkanlah neraka jahim bagi orang-orang yang melihat. Demikian juga disebutkan oleh Allah pada surat Syu'ara ayat 91, wa durrizatil jahimu lil ghawin, dan ditampakkanlah neraka jahim bagi orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa neraka jahanam ketika didatangkan ternyata sangat besar sekali. Yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahanam. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu di padang mahsyar. Laha sab'una alfa zimam, dia memiliki 70.000 tali kekang. Ma'akul zimamin, setiap satu tali kekangnya, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, yajurrunaha, yang menyeretnya. Hadis riwayat Imam Muslim sahih.
Jadi besarnya jahanam seberapa? Nggak kebayang. Karena membutuhkan 70.000 kali 70.000 malaikat. Padahal malaikat itu bentuknya besar-besar. Malaikat Jibril ketika menampilkan diri kepada Nabi Muhammad SAW di awal wahyu, memenuhi langit ini, alam semesta ini. Nah, maka Nabi kemudian merasa ketakutan sampai jatuh ke tanah, kemudian pulang ke rumah minta untuk dikasih selimut saking takutnya. Nah, itu bentuk malaikat besar-besar seperti itu. Jadi neraka jahanam berapa besarnya? Na'udzubillah, nggak ngerti kita. Besar sekali. Kemudian Allah katakan pada ayat 101, siapa orang-orang kafir itu? Yaitu alladzina, orang-orang yang kanat adalah a'yunuhum, mata-mata mereka, fi ghita'in, di dalam tutup, an dzikri, dari peringatanku. Matanya tertutupi dari peringatan Allah. Maksudnya tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Yang dimaksud peringatanku adalah Al-Quran. Al-Quran adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, yaitu Al-Quran. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hadza dzikr, surat Sad ayat 49, Al-Quran ini adalah peringatan. Nah, maka zikri, ya, peringatanku, ini maksudnya apa? Al-Quran. Orang-orang yang matanya tertutupi dari Al-Quran, tidak bisa melihat Al-Quran sebagai kebenaran, sehingga tidak bisa mengikuti Al-Quran. Itu orang-orang kafir. Wa kanu, dan adalah mereka, la yastati'una, mereka tidak mampu, sam'an, mendengar. Maksudnya telinganya tidak bisa mendengar dengan menerima Quran. Kalau mendengar kok bisa, tapi mendengar kemudian menerima nggak bisa. Jadi yang dimaksud mendengar di sini adalah sama'a qabulin, mendengar untuk menerima, nggak bisa. Quran dibacakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak bisa diterima oleh mereka. Tapi orang beriman, masuk telinga, masuk dalam hati, diterima. Nih. Maka Allah sebutkan orang-orang kafir itu seperti orang-orang yang summun bukmun umyun. Al-Baqarah ayat 18. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maksudnya dari kebenaran. Tuli tidak bisa mendengarkan kebenaran, bisu tidak bisa mengucapkan kebenaran, la ilaha illallah, buta tidak bisa melihat kebenaran, fahum la yarji'un, maka mereka tidak bisa kembali, yaitu masih berada dalam kesesatan sampai matinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang kafir. Afahasiba, apakah mengira alladzina kafaru, orang-orang kafir, ayyattakhidhu, bahwasanya mereka menjadikan ibadi, hamba-hambaku, min duni, selain aku, aulia, sebagai wali-wali, sebagai pengurus mereka. Maksudnya, apakah orang-orang yang menyembah selain Allah mengira bahwasanya itu akan bermanfaat untuk mereka? Mengira bahwasanya Tuhan-Tuhan yang disembah nanti akan kasih syafaat di akhirat, akan kasih bantuan di akhirat? Ini tidak perlu jawaban, karena jelas mereka melakukan seperti itu tanpa dasar dalil. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Kalla sayakfurun, disebutkan oleh Allah pada surat Maryam ayat 82. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan supaya menjadi kemuliaan bagi mereka. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak, nggak mungkin. Bahkan sebaliknya, sayakfuruna bi ibadatihim, mereka akan mengkufuri peribadatan mereka, wa yakununa alaihim didda, dan mereka akan menjadi musuh terhadap mereka. Jadi yang disembah di dunia besok akan memusuhi yang menyembah, akan mengkufuri peribadatan mereka. Saya bukan Tuhan yang berhak disembah, kenapa kalian sembah saya? Inilah orang-orang kafir, nasibnya di akhirat sangat mengenaskan, tidak akan punya penolong sama sekali. Maka Allah katakan, inna, sesungguhnya kami, a'tadna, kami sudah menyiapkan jahannaman, neraka jahannam, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, nuzula, sebagai hidangan. Jadi hidangannya orang kafir adalah apa? Neraka. Na'udzubillah. Kamu perlu hidangan. Hidangannya apa? Yang lezat-lezat lah.
Wah, ini dihidangi neraka. Na'udzubillah. Orang dari dunia menuju akhirat ini kan seperti perjalanan. Nah, begitu sudah sampai di tujuan di akhirat, dihidangi neraka. Na'udzubillah. Ini seperti seorang tamu datang jauh-jauh, keringetan, lelah, sampai tempat dihidangi tai. Bayangkan coba gimana. Hausnya bukan main, panasnya bukan main, kasih sesuatu yang tidak menyenangkan. Inilah nasibnya orang-orang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan dari kata-kata a'tadna, kami siapkan, ini menunjukkan bahwa neraka sekarang sudah ada. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli bid'ah, Mu'tazilah dan yang lain-lain mengatakan neraka surga belum ada. Yang ada cuma gambaran-gambaran saja. Tapi wujudnya belum ada. Nah, ini akidah sesat seperti ini. Surga neraka sudah ada. Ini Allah katakan, a'tadna, sudah kami siapkan. Dan Rasul mengatakan, kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci, dan kita rasakan manfaatnya, penguncian pintu neraka, kita jadi tidak semangat berbuat maksiat. Kita rasakan manfaatnya pintu surga dibuka, kita jadi semangat berbuat kebaikan. Nah, berarti surga neraka betul-betul sudah ada. Kemudian Allah katakan, qul, katakanlah wahai Rasulullah, hal apakah nunabbi'ukum, aku beritahu kepada kalian. Apakah mau aku beritahu kepada kalian bil akhsarina, terhadap orang-orang yang paling rugi a'malan, amal-amalnya. Kemudian Allah jawab, yaitu alladzina, orang-orang yang dhalla, sesat, sa'yuhum, usaha mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wahum, sementara mereka yahsibuna, mengira, annahum, bahwasanya mereka yuhsinuna sun'a, telah membaguskan amal, telah beramal yang baik. Inilah orang-orang yang paling rugi, yaitu orang yang beramal susah-susah di dunia tapi akhirnya nyemplung neraka. Beramal itu mestinya ingin mendapatkan keberuntungan dari amal tadi, masuk surga. Nah, ini beramal malah masuk neraka. Seperti yang disebutkan oleh Allah pada surat yang biasa dibaca oleh imam setiap hari Jumat, amilatun nasibah. Al-Ghasyiyah ayat 3. Amilatun, dia beramal, nasibah, lelah-lelah, tapi akhirnya tusla naran hamiyah. Tusla dimasukkan, atau tasla masuk, dua qiraat. Naran hamiyah, pada api yang panas. Alhamdulillah. Jadi ringkasnya, yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengira amalnya diterima oleh Allah, tapi ternyata ditolak oleh Allah. Sehingga masuk di sini para orang-orang kafir, ahli kitab Yahudi Nasrani, orang-orang Khawarij, ahli-ahli bid'ah, dan semua yang beramal tetapi tidak diterima oleh Allah. Termasuk yang barusan saya dapatkan sebuah video peringatan Maulid Nabi. Kemudian para wanita naik di atas podium, kemudian joget-joget, nyanyi-nyanyi, dan dangdutan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini termasuk orang-orang yang beramal jelek, dikira mereka diterima oleh Allah amalannya, tapi Allah tolak. Memperingati Maulid Nabi, mensyukuri Maulid Nabi katanya. Atau malah joget-joget cewek naik mimbar, itu gimana? Apakah Nabi pernah mengajarkan wanita disuruh naik panggung kemudian joget-joget begitu? Itu Maulid Nabi yang diingkari oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu. Nah, sementara orang-orang sekarang menganggap kami pengikut Mbah Hasyim Asy'ari buat Maulid Nabi tapi joget di atas panggung. Kalau Mbah Hasyim masih hidup langsung diambil pentongnya itu. Kalian mengaku sebagai pengikut saya tapi ngawur kalian. Mbah Hasyim memang buat Maulid Nabi tapi acaranya bukan kayak gitu. Acaranya ngaji kitab, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, menceritakan bagaimana kelahiran Nabi, kemudian dakwah Nabi sampai wafat Nabi, supaya dijadikan sebagai teladan. Maulidnya cuma gitu, bukan joget-joget begitu. Maka ayat ini, orang-orang yang sesat amalnya, ini kata Ibnu Katsir, ini umum mencakup semua orang yang amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di sini ada perselisihan pendapat di antara ulama tafsir. Kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud di sini adalah orang-orang Khawarij. Mereka beramal tetapi tidak diterima amalnya oleh Allah, sesat.
menganggap dirinya sudah beramal baik padahal beramal buruk. Menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, ini bukan orang Khawarij yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah Yahudi Nasrani. Kalau Khawarij adalah orang-orang fasik, kata beliau. Nah, dua pendapat ini tidak saling bertentangan sebenarnya. Karena sebenarnya sama-sama bisa dimasukkan dalam ayat ini. Yahudi Nasrani sesat amalnya, betul. Khawarij sesat amalnya, betul. Maka kata Ibnu Katsir, semuanya masuk di sini, dan ayat ini adalah umum, mencakup semua yang disebutkan tadi. Kita lanjutkan ayat 105. Allah katakan, ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang kafaru, telah kafir bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat pemelihara mereka, wa liqaihi, dan perjumpaan dengan pemelihara mereka, fahabitat, maka gugurlah a'maluhum, amal-amal mereka, yaitu tidak diterima oleh Allah. Fala nuqimu, maka kami pun tidak menegakkan lahum, bagi mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wazna, akan timbangan. Jadi karena mereka kafir kepada ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Itu makna habitat, ya. Amalnya gugur, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal, surat Al-Furqan ayat 23, dan kami datang kepada apapun amal yang sudah mereka amalkan, faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalnya itu hancur lebur, menjadi debu yang bertebaran, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita berdoa kepada Allah, semoga amal kita diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang lain bahwa amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada surat An-Nur ayat 39. A'maluhum, amal-amal mereka, kasarabim, seperti fata morgana. Tahu fata morgana, ya? Dari jauh kelihatan di jalan beraspal itu ada air. Tapi kita ngebut mendekati tempat air, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Nah, amal mereka juga begitu, seperti fata morgana. Kelihatannya besar-besar amalnya. Ada gempa di Cianjur, mereka kemudian kirim bantuan. Ada tsunami Aceh, mereka kirim bantuan. Tapi karena kafir, nggak ada nilainya di hadapan Allah, sampai hari kiamat dilihat nggak ada nilai sama sekali, nol amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud kami tidak menegakkan timbangan, ini maksudnya kami tidak memberatkan timbangan mereka. Karena amal baik itu kan ada timbangannya, berat. Amal buruk juga ada timbangannya, menyebabkan ringan. Maka siapa yang lebih berat amal baiknya, berarti dia akan mendapatkan keberuntungan. Yang lebih berat amal buruknya, sehingga amal baiknya menjadi ringan, maka ini menyebabkan dia masuk neraka. Yang amal baiknya dan amal buruknya sama, berarti imbang, maka nasibnya di tengah-tengah, ashabul a'raf, meskipun akhirnya masuk surga karena ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang paling bagus untuk menafsirkan ayat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innahu la ya'tur rajulul 'azimus samin. Sungguh akan datang seseorang yang besar, yang gemuk, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah, yang tidak setimbang di hadapan Allah dengan satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk ditimbang dengan orang gemuk ini, lebih berat sayap nyamuknya. Kenapa? Dia enteng, ringan, kan nggak punya amal baik. Ini pasti orang kafir kayak begini. Kalau orang beriman, timbangannya berat. Kenapa? Amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, amal baiknya nggak ada yang diterima, sehingga tidak ada beratnya sama sekali. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya. Tetapi dari hadis-hadis yang lain, kita ketahui bahwa yang ditimbang oleh Allah ada tiga. Orangnya yang beramal ditimbang, amalannya juga ditimbang, karena amal nanti akan ada wujudnya, kemudian catatan amalnya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya catatan amal kita berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu yang diusulkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah
Afqalu fil mizan husnul khuluq. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu afqala fil mizan, yang lebih berat di dalam timbangan amal seseorang, minal khuluqil hasan, daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maka perbaguslah akhlak, Allah akan tinggikan derajat karena timbangannya berat. Perbaguskan akhlak, Allah akan tinggikan derajat karena amalannya apa? Karena timbangannya berat. 106. Dzalika, itulah, jazaohum, balasan mereka, jahannam, neraka jahannam, bima kafaru, dengan sebab kekafiran mereka, wattakhadhu, dan mereka menjadikan ayati, ayat-ayatku, wa rusuli, dan rasul-rasulku, ada 315 rasul, huzuan, sebagai perolok-olokan. Jadi Allah siapkan neraka untuk orang kafir. Ini enggak zalim. Kenapa? Sesuai dengan amal mereka. Allah kirimkan Rasul, mestinya dimuliakan. Semua yang datang dari Allah harus dimuliakan. Allah kirim ayat, muliakan ayat. Allah kirimkan Nabi, muliakan Nabi. Allah kirimkan hukum, muliakan hukum. Allah buat rumah di atas muka bumi, yaitu tempat ibadah, muliakan tempat ibadah. Semua dari Allah, syiar-syiar Allah harus dimuliakan. Kalau direndahkan, maka Allah akan murka. Kalau murka, masukkan dalam neraka. Mencela ayat Allah dan Rasulullah adalah termasuk perkara-perkara yang menyebabkan murtad kafir. Bagaimana kita lihat di dalam ayat yang lain. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Surat At-Taubah ayat 65. Katakanlah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mencela atau mengejek? La ta'tadiru qad kafartum. Jangan banyak alasan, kalian sudah kafir dengan sebab melakukan itu. Mengejek Allah, kafir. Mengejek ayat Allah, kafir. Mengejek Rasulullah, kafir. Maka menginjak Quran, kafir. Kenapa? Ini mengejek ayat Allah. Quran dibanting di tanah, diinjak-injak, kafir. Kecuali anak kecil yang nggak tahu, anak kecil mainan Quran kemudian ditaruh di bawah, diinjak. Tapi ini salahnya orang tua. Kenapa anak kecil dikasih Quran? Makanya para ulama katakan, anak kecil jangan dikasih Quran. Kecuali kalau dijaga. Ini bapaknya membawa Quran, anaknya diperhatikan nih Quran. Supaya paham, ini ayat bisa dibaca begini. Kalau dibiarkan mainan Quran, enggak benar. Sehingga anak kecil membawa roti, rotinya taruh Quran. Nah, ini enggak boleh. Anak kecil membawa piring makan, ditaruh di atas Quran. Nah, ini enggak sopan begini. Ini yang salah orang tuanya kalau membiarkan. Jangan dibiarkan. Dikasih tahu anaknya bahwa ini sesuatu yang harus dimuliakan. Setelah Allah bicara tentang orang-orang kafir dan nasib mereka, lalu Allah bicara tentang orang-orang beriman dan nasib mereka. Maka Allah mengatakan, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, kanat lahum, adalah bagi mereka, jannatul firdausi, surga-surga firdaus, nuzulan, sebagai hidangan. Firdaus itu adalah berasal dari kata-kata bangsa Romawi, kemudian masuk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Romawi, Firdaus itu artinya adalah kebun yang isinya beraneka ragam. Ada di situ pohon anggurnya dan segala macam. Maka kebun hanya satu macam pohon saja, ini bukan Firdaus, karena nggak lengkap. Maka Firdaus adalah kebun yang sempurna, yang mencakup segala macam buah-buahan yang kita inginkan. Maka surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha ta'ala," kalau kalian minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus, fa innahu sirrul jannah, karena surga Firdaus adalah jannah yang paling mulia. Hadis riwayat Tabarani sahih. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus, Allahumma inna nas'aluka al-firdaus, Allahumma inna nas'aluka al-firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza sa'altum, Allah, kalau minta kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah surga Firdaus,
Fa innahu awsatul jannah, karena dia adalah surga paling baik. Wa a'lal jannah, surga paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada singgasana Allah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya lah sungai-sungai surga mengalir. Hadis riwayat Bukhari sahih. Jadi semua sungai surga sumbernya dari Firdaus. Maka Firdaus adalah jannah yang paling tinggi. Allah katakan surga Firdaus adalah nuzulan, hidangan bagi orang-orang beriman. Sebaliknya tadi, orang-orang kafir hidangannya adalah neraka. Jadi sama-sama dihidangi oleh Allah, karena mereka tamu-tamu Allah. Perjalanan dari dunia ke akhirat ini perjalanan safar. Nah, sudah sampai tujuan, maka akan diberi hidangan oleh Allah. Nih, hidangan kamu surga. Ini hidangan kamu neraka. Na'udzubillah. Kalau sudah masuk surga, khalidina, mereka kekal fiha, di dalam surga. La yabghuna, mereka tidak menghendaki anha, dari surga, hiwala, pindah. Jadi kondisi orang beriman di surga berbeda jauh dengan kondisi orang neraka di dalam neraka. Orang kafir di neraka, mereka ingin supaya segera dipindahkan dari neraka, mencari cara supaya bisa pindah dari neraka. 500 tahun mereka nangis-nangis supaya Allah iba sama mereka supaya dikeluarkan. Ternyata Allah tidak peduli. 500 tahun lagi mereka pura-pura sabar, tidak nangis lagi, supaya Allah kemudian menghargai kesabaran mereka supaya dikeluarkan dari neraka. Ternyata Allah tidak peduli lagi. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sawa'un alaina ajazihna an sabarna ma'alana min mahis. Orang-orang kafir mengatakan, sama saja bagi kami, apakah kami keluh kesah 500 tahun, ataukah kami sabar 500 tahun juga. Ma'alana min mahis, kami tidak akan bisa keluar dari neraka. Ini surat Ibrahim ayat 21. Ayat 109. Qul, katakanlah, lau kalaulah kana adalah al-bahru lautan. Bukan laut ya, tapi lautan, karena semua laut. Midadan, tinta, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat pemeliharaku. Lanafida, sungguh habis, al-bahru, lautan itu. Qabla, sebelum ayyan fada, habis kalimat rabbi, kalimat-kalimat Rabbku. Walaupun ji'na, kami mendatangkan bimithlihi, dengan semisal lautan tadi, madadan, tambahan. Ayat ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Jadi yang dimaksud kalimat Allah adalah apa? Ilmu Allah. Termasuk Al-Quran, itu kalimat-kalimatnya Allah. Maka Al-Quran ini sebagian dari ilmu Allah. Nah, kalau ilmu Allah semuanya, hukum-hukum Allah semuanya, apa yang diketahui oleh Allah semuanya ditulis, itu enggak cukup lautan di atas muka bumi. Padahal kalau panjenengan melihat di petaan bumi bulat ini ternyata lebih banyak lautnya daripada daratnya. Maka jumlahnya berapa liter lautan, air lautan nggak bisa dihitung, saking luasnya laut ini. Tapi kalau disuruh untuk menulis kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah nggak akan cukup. Ilmu Allah sungguh sangat luas sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Al-Baqarah ayat 255. Mencakup ilmunya Allah itu langit-langit dan bumi. Kursiyyuhu, ada yang mengatakan kursinya Allah maksudnya ilmunya Allah. Ada yang mengatakan kursi itu adalah di bawahnya singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dua-duanya adalah tafsiran ulama kita, boleh salah satunya dipakai, meskipun tafsiran yang lebih bagus kursiyuhu itu ya kursi. Kursi di bawah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah katakan, walau ji'na bimithlihi madadan. Meskipun kita tambahkan dengan lautan yang semisal. Lautan bumi habis, ditambahi lagi air sepenuh lautan yang sebelumnya. Habis juga ada. Apakah berarti butuh 3 lautan? Tidak hanya 3, 7 pun tidak cukup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain. Pada surat Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlan. Seandainya semua yang ada di bumi, pohon-pohon itu menjadi pena-pena.
wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Kemudian semua lautan itu ditambahkan dengan 7 lautan lagi. Ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimat-kalimat Allah untuk ditulis. Innallaha azizun hakim. Allah maha gagah, maha bijaksana. Ini surat Luqman ayat 27. Ini lebih jelas daripada surat Al-Kahfi ayat 109. Karena di surat Al-Kahfi Allah hanya mengatakan meskipun kami datangkan tambahan yang semisalnya. Surat Luqman mengatakan meskipun 7 lautan ditambahkan, enggak cukup. 110. Pun katakanlah, innama sesungguhnya tiada lain, ana saya ini, basyarun adalah manusia, mithlukum semisal kalian. Apa sih kaitannya ayat ini dengan isi surat Al-Kahfi? Kenapa surat Al-Kahfi ayat 110 ditutup dengan kalimat ini? Saya manusia biasa. Kenapa? Nah, jangan lupa dulu saya jelaskan bahwa surat Al-Kahfi ini turunnya karena pertanyaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir bilang kepada para Yahudi, "Hai para Yahudi, ini Muhammad ngaku nabi, gimana untuk ngetes bahwasanya dia betul-betul nabi atau nabi palsu?" Nah, maka Yahudi bilang, "Kamu tanya 3 hal. Kalau dia bisa jawab, berarti nabi. Kalau nggak bisa jawab, berarti bukan nabi. Tanya tentang orang-orang yang berada di gua, mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Karena tidurnya selama 300 lebih tahun. Berarti tidak tahu apa yang dilakukan selama 300 tahun itu. Kemudian ada orang yang mengelilingi bumi, yaitu Dzulqarnain. Kemudian tanyalah tentang roh. Nah, maka 3 pertanyaan ini menyebabkan turunnya surat Al-Kahfi. Maka Nabi disuruh mengatakan, tiada lain saya manusia biasa seperti kalian. Artinya saya tidak tahu perkara yang gaib. Adapun saya bisa menjawab 3 pertanyaan ini karena Allah turunkan wahyu. Kalau Allah tidak turunkan wahyu, saya nggak bisa menjawab. Nah, maka wajar kalau surat Al-Kahfi ditutup dengan ayat ini. Ini kaitannya dengan apa? Sababun nuzul surat Al-Kahfi. Kemudian Nabi mengatakan, yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, annama bahwasanya tiada lain ilahukum, sesembahan kalian adalah ilahun wahidun, sesembahan yang satu. Dan semua Nabi wahyunya seperti ini, bahwa Allah harus diesakan, satu saja yang disembah, jangan yang lain. Sebagaimana kita temukan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, illa nuhi, surat Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, tiada Tuhan yang berhak disembah selain saya, maka sembahlah saya. Fa'buduni, ini boleh dibaca panjang, boleh juga dibaca fa'budun, ya, 2 qiraat. Maka semua nabi wahyunya sama, yaitu tauhid. Faman kana, maka barang siapa yang adalah yarju, mengharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan pemeliharanya yaitu di akhirat, falyamal, maka hendaklah beramal amalan salihah, amal yang baik, wala yusyrik, dan janganlah mensekutukan bi ibadati rabbih, dengan ibadah kepada pemeliharanya, ahadan, kepada seorang pun. Amal yang saleh dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maksudnya amal yang sesuai ajaran Islam, amalan yang sesuai ajaran Nabi, itu amal saleh. Maka ayat ini menyebutkan 2 rukun diterimanya amal. Amal nggak bisa diterima kecuali 2 rukunnya dipenuhi. Rukun pertama ada saleh, amalnya baik. Baik maksudnya gimana? Sesuai ajaran Nabi. Salat, bagaimana salatnya? Sesuai ajaran Nabi. Enggak sesuai ajaran Nabi, enggak diterima. Maka para ulama mengatakan salat raghaib, saya enggak tahu salat raghaib itu kapan. Mungkin juga pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Kemudian kumpul di masjid, kemudian salat bersama-sama seperti tarawih Ramadan. Nah, salat raghaib seperti itu, enggak diajarkan oleh Nabi. Kalau dilakukan gimana? Enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat salihan, enggak baik. Baik itu sesuai ajaran Nabi, itu baik. Ini rukun pertama. Rukun yang kedua harus ikhlas. Itulah yang dimaksud wala yusyrik, jangan menyekutukan. Karena kalau kita tidak ikhlas,
berarti menyekutukan kepada selain Allah, beramal untuk selain Allah. Maka kata Ibnu Katsir, dua rukun diterimanya amal adalah pertama harus saleh, harus baik, harus benar. Yang kedua harus la yusyrik, tidak syirik alias ikhlas. Dan dua syarat ini kita temukan dalam banyak dalil. Contohnya, Allah menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Ini sama juga menyebutkan dua rukun diterimanya amal. Rukun pertama aslama wajhahu lillah, ini ikhlas. Rukun kedua wa huwa muhsin, amalannya baik. Baik itu gimana? Saleh. Saleh itu gimana? Sama dengan tadi, sesuai ajaran Nabi. Jadi amal kalau tidak sesuai ajaran Nabi jelek, namanya bukan saleh. Mengadakan maulid Nabi tapi dandutan, saleh apa toleh itu kira-kira? Ya pasti jelas toleh. Nggak mungkin Nabi mengajarkan dandutan, cewek naik mimbar, joget-joget dilihat oleh laki-laki. Mana ada ajaran Islam sejelek itu, sejahat itu? Nggak ada. Islam itu mengatur perempuan harus di belakang, laki-laki di depan kalau sholat jamaah, supaya tidak campur baur laki perempuan. Nah, seperti itu padahal berada di masjid, tempat ibadah. Bagaimana lagi kalau di tempat umum, kemudian perempuan suruh nampil di atas, dipandang oleh semua mata laki-laki. Ini jelas bukan ajaran Islam sama sekali. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, tafsir ringkas untuk surat Al-Kahfi sudah selesai alhamdulillah. Enggak tahu berapa majelis. Insyaallah kita lanjutkan surat berikutnya, surat Maryam pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.